Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Wahyuningsi selaku moderator presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai akuntansi perpajakan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi yang akan langsung disampaikan oleh Saudara Yogi. Oke, materi pertama adalah pengertian pajak. Dikutip dari halaman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Next. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin dan berkaitan dengan membangun nasional. Contohnya, pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, pemeliharaan, pembangunan, dan sebagainya. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Salah satunya dalam rangka meningkatkan penanaman modal dari dalam dan luar negeri, pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Pajak membantu pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi. Yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Penerimaan pajak akan digunakan kembali untuk membiayai semua kepentingan umum sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Next. Selanjutnya ada sistem pengenaan dan pengumutan pajak. Yang pertama ada Self Assessment System, adalah sistem pemungutan yang berdasarkan pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak, maka kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan peran institusi pemungut pajak adalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Kalau satu dari itu ya. Oh, 10 baru. Ini Yang kedua ada Official Assessment System, adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungutan pajak, maka wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang telah ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Yang ketiga ada Withholding Assessment System, adalah perpajakan yang mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Next, next. Nah, di sini ada pergolongan pajak, pengelompokan pajak. Yang pertama adalah menurut golongannya. Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua adalah menurut sifatnya. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua, menjadi pajak subjektif dan subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutan, dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Ya. Selanjutnya yaitu mengenai wajib pajak.
Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang PUP, pada pasal 1 ayat 2 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada pajak orang pribadi dan pajak badan. Pajak orang pribadi adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak PTKP sesuai dengan batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan dari masa pajak dan tahun pajak. Definisi masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Sedangkan tahun pajak adalah jangka waktu selama 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Nah, jangka waktu masa pajak umumnya sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan paling lama 3 bulan kalender. Sedangkan jangka waktu tahun pajak adalah 1 tahun kalender atau 12 bulan. Fungsi dari masa pajak adalah digunakan untuk mengelola perpajakan bulanan seperti perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, menunaikan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu. Biasanya batas penyampaian SPT masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan tahun pajak berfungsi sebagai penentu jangka waktu dalam pelaporan pembayaran maupun perhitungan pajak tahunan. Periode dilakukan asesmen atas penghasilan atau dasar pengenaan pajak lainnya. Contoh dari masa pajak yaitu masa pajak Januari, masa pajak Februari, dan seterusnya. Contoh dari tahun pajak diantaranya yaitu tahun pajak tahun 2022 jika pembukuan dimulai 1 Januari tahun 2022 dan berakhir 31 Desember tahun 2022. Tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender, misalnya pembukaan dimulai 1 Juli dan akan berakhir pada tanggal 30 Juli tahun 2022. Nah, selanjutnya ada kewajiban wajib pajak dan hak wajib pajak. Yang pertama ada hak wajib pajak, yaitu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa, mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahun pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara penyampaian pemberitahuan secara tertulis dengan cara lain kepada DJP, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan keberatan kepada DJP, mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan, menunjukkan seseorang kuasa dengan surat kasus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, memperoleh peraturan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Nah,
Ada juga beberapa kewajiban wajib pajak, di antaranya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usaha pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan untuk dilakukan eh, dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang ketiga ada mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satu mata uang selain rupiah yang diizinkan, membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran wajib pajak. Untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, menyiapkan dokumen seperti KTP. Lalu datang ke kantor kantor pelayanan pajak, lalu mengisi form pendaftaran dan membawa KTP. Serahkan berkas ke petugas pendaftaran, lalu eh, lalu untuk badan, dalam pendaftaran wajib pajak menggunakan akta dan mengisi form pendaftaran serta membawa surat keterangan kegiatan usaha serta KTP pengurus. Setelah berkas Anda diterima, akan mendapatkan tanda terima pendaftaran wajib pajak. Next. Berikutnya cara memperoleh NPWP melalui internet. Untuk memperoleh NPWP secara online, Anda dapat mengikuti langkah-langkah yang pertama yaitu mengunjungi situs resmi dari Foretak DJP. Pembayaran pajak. Skema cara Lalu untuk pembayaran pajak, skema cara pembayaran pelaporan pajak itu dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP sebanyak 4 rangkap yang terlebih dahulu telah diisi atau ditulis dan ditangani. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank, tempat pembayaran pajak, atau di kantor pos. Next.
Kemudian ada kewajiban melaporkan pajak dan tata cara pelaporan pajak. Pajak dilaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang menjadikan objek pajak dan atau bukan objek pajak, melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, melaporkan harta dan kewajiban dan susunan anggota keluarga atau tanggungan. Nah, terdapat dua macam surat pemberitahuan, yaitu ada SPT Masa dan SPT Tahunan. Yang pertama ada SPT Masa. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terutang pajak atau masa pajak berakhir. Untuk SPT Masa, PPN-nya harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Maka surat pemberitahuan masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan paling lambat akhir tahun bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir untuk wajib pajak orang pribadi dan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk wajib pajak badan. Kemudian surat pemberitahuan dapat disampaikan melalui ada tiga cara, yaitu secara langsung, yaitu melalui kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi Itulah. KP2KP terdekat, pojok pajak, mobil pajak, atau Dropbox di tempat publik yang ditentukan. Atau bisa melalui pos, melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang dapat memberikan tanda bukti pengiriman. Yang terakhir bisa juga dengan secara elektronik atau e-filing melalui jalur internet. Next. Nah, cara mendapatkan atau memperoleh formulir surat pemberitahuan itu bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, bisa juga langsung ke kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP, atau melalui website Ditjen Pajak. Di pengisian SPT sebaiknya harus benar jelas uang mata rupiah, huruf Latin, dan lengkap, dan juga harus ditandatangani. Nah, di sini ada sanksi pajak apabila wajib pajak melanggar kewajiban. Secara spesifik, ada 4 jenis sanksi yang mengancam dikenakan kepada wajib pajak atau kesalahan yang dilakukan. Pertama, ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini yaitu terjadi ketika wajib pajak terlambat membayar pajak. Nah, akan dikenakan bunga sebesar aduh, ya, per bulan itu dikutip dalam pasal 9 ayat 2A dalam Undang-Undang KUP. Terus ada keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan dikenakan denda sebesar 500.000 untuk surat pemberitahuan tahunan PPh Badan dan 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi dikutip dalam pasal 7 Undang-Undang KUP. Yang kedua ada sanksi bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang terakhir ada sanksi pidana. Pelanggaran berat seperti penggelapan pajak atau tindak pidana perpajakan lainnya dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Misalnya, wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT palsu. Nah, hukumannya di penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
Subjek dan wajib pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan Udah ketik. adalah pihak yang secara hukum dianggap sebagai pihak yang dapat dikenakan pajak, tetapi belum tentu dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak penghasilan adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak dan memiliki kewajiban untuk melaporkan serta membayar pajak. Nah, subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang belum, badan, dan bentuk usaha tetap. Orang pribadi maksudnya individu yang memiliki penghasilan baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia, tetapi menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, warisan yang belum itu maksudnya warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia tetapi belum dibagi kepada ahli warisnya. Kalau badan, itu maksudnya sekumpulan orang atau modal yang berupa kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak, seperti PT, CV, yayasan, organisasi, dan lembaga. Nah, kalau bentuk usaha tetap, itu seperti bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi atau badan asing untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Next. Wajib pajak penghasilan meliputi orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap. Nah, orang pribadi itu melakukan wajib pajak jika penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kalau badan, itu semua badan yang beroperasi di Indonesia, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba. Kalau bentuk usaha tetap yang menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Selanjutnya, objek dan non-objek PPh. Objek pajak penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Contohnya gaji, upah, tunjangan, bonus laba usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Dan non-objek pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Contohnya bantuan, sumbangan, warisan, beasiswa, dan pembayaran dari perusahaan asuransi. Next. Selanjutnya, pengurangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam pajak. Biaya yang boleh dikurangkan pada perhitungan PPh telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 6 Undang-Undang PPh. Biaya yang dimaksud tersebut adalah biaya secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Contohnya, biaya gaji, bunga, sewa, royalti, biaya administrasi, dan lain-lain. Yang kedua, penyusutan dan amortasi. Yang ketiga, iuran dana pensiun. Yang keempat, biaya beasiswa. Yang kelima, sumbangan. Dan biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Contohnya, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Yang ketiga, pajak penghasilan atau PPh. Yang keempat, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Next. Selanjutnya, perhitungan PPh dengan tarif normal dan norma perhitungan PPh. Tarif normal untuk yang punya pembukuan lengkap.
Tarif normal adalah cara menghitung pajak untuk orang atau perusahaan yang mempunyai catatan keuangan lengkap atau pembukuan. Tarifnya bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin besar juga pajaknya. Berikut tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2023. Penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 60 juta dikenakan tarif PPh yaitu 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif PPh 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan 30%. Dan di atas 5 miliar dikenakan tarif PPh 35%. Adapun contoh perhitungan PPh atau pajak penghasilan. Contohnya, Adi mempunyai penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 300 juta. Ini tidak langsung dikalikan dengan 25%, tetapi mengikuti dari lapisan pertama, yaitu 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Lapisan kedua, yaitu 25 juta dikurang dengan 60% dikali dengan 15%. Sama dengan 180 juta dikali dengan 15%, yaitu 28.500.000. Lapisan yang ketiga, 300 juta dikurang dengan 250 juta dikali dengan 25%, sama dengan 50 juta dikali dengan 25%, yaitu 12.500.000. Jadi total pajak penghasilan yang dikena yaitu 3 juta ditambah 28.500.000 ditambah 12.500.000 sama dengan 44 juta. Next. Ada norma perhitungan untuk yang tidak punya pembukuan lengkap. Norma perhitungan digunakan untuk orang atau usaha kecil yang tidak punya catatan keuangan lengkap. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapat besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh atau pajak penghasilan terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Pajak dihitung berdasarkan persentase tertentu dan penghasilan bruto atau omset. Contoh penghitungan pajak penghasilan yaitu misalnya Hilal seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya dengan omset 500 juta setahun. Norma untuk jenis usahanya dikenakan 50%. Rumus penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak dikali dengan tarif persentase atau norma, yaitu 500 juta dikali dengan 50% sama dengan tarif PPh yang dikenakan yaitu 250 juta. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya, Kak. Siapa tadi yang mau nanya ya? Saya. Oke, untuk Saudara Sekar, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Lestari dari kelompok 1. Tadi kan ada slide yang menjelaskan tentang pajak menurut golongan, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dan pajak tidak langsung tuh apa sih gitu. Tadi tuh belum dijelasin kan, kayak baru disebutin aja pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pertanyaannya itu apa sih pajak langsung dan pajak tidak langsung itu? Terus contohnya apa aja gitu.
Oke, pertanyaan kita tabung dulu ya. Bisa langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, teman-teman, karena keterbatasan waktu di Zoom-nya, nanti kita lanjut di Zoom berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Sekar. Pertanyaannya yaitu perbedaan pajak langsung dan pajak tidak langsung beserta contohnya. Kalau pajak langsung itu adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya seperti PPh atau pajak penghasilan. Kalau pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini enggak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya itu ada PPN, pajak penambahan nilai. Gimana Kak Sekar? Apakah jawabnya memuaskan? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Pertanyaan yang lain? Nggak ada ya. Oke, bisa langsung kita tutup aja. Kalau gitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Serta terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.